warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Coba Mbak Nuni dulu ya, jatahnya Mbak Nuni dulu kan pagi sama ya bareng lah, gantian siapa dulu? Ya, Mbak Nuni dulu nggak apa-apa. Ayo Tamud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Yuk gantian Mbak Sriatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Yuk Mbak Nuni. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunnahu. Shinnya besar yang kedua. Shin yang kedua besar. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunnahu. Belum. Sang tipis ya, sang tipis. Terus lari ke sya. Sang syadidam. Coba. Qayyiman liyunzira ba'san. Disempurnakan dulu di sini. Qayyimal, mal ditahan dulu, disempurnakan. Setiap huruf yang bertajwid berarti hurufnya 2. Kalau qayyimal, lamnya 2, satu mati, satu hidup. Sedangkan huruf lam mati ini mempunyai sifat tawasud, jangan keburu-buru, sempurnakan. Kayak hir, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, contohnya begitu tawasud ya. Huruf tawasud ada 5, lam, nun, ain. Ain juga tawasud. Kalau ainnya mati, kita harus ya sempurnakan, bukan ya malu, bukan gitu ya. Coba mal disempurnakan, lamnya disempurnakan, lam matinya disempurnakan, ini disempurnakan lam matinya, baru satunya dihidupkan. Ulang lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Coba sampai ke sini. Mukminin. Coba sampai mukminin. Mil ya. Jadi qayyimal, coba qayyimal sampai mukminin, Qayyiman liyunzira ba'san syadidun minal kok sadidam. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Ladun dengan ladunhu, jangan ladunhu, ladun hu. Coba lagi. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu
syadidan, coba dari syadid, ba'san syadid. Coba ulang lagi coba. Dari syadidan. Dari syadidan coba. Syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Dari wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'lamun. Coba yang tegak sedikit Mbak, jangan melo bangetin. Ditekakin sedikit lagi. Udah bagus, tegak sedikit lagi. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malun. Banyak sampai gitu. Kalau kuat sampai kamu jangan berhenti di malun ya. Umi cuma menyontohkan. Kalau nggak kuat di solihat, malunas solihat. Kalau kuat sampai ajrun hasanah. Tapi ditegak, bacanya tegak. Jangan kayak orang gitu. Jangan terlalu kayak kurang tetek. Coba. Kurang gizi, Umi. Kayak kurang gizi dong aku sendiri. Kayak gimana ya, kayak nggak karep gitu, kayak nggak karep baca Quran gitu, kayak nggak semangat gitu. Wa yubashshirul mu'minin. Pasnya sebesar wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'lamun. ya. Yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati. Nah, sinnya sod, bukan sin kecil, sod. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'lamun. Nah, ya malu bukan lamu. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Coba sekali lagi. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Kalau disambung kuat nggak sampai ajron hasana anna lahum? Coba. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum Sonya panjang. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ajronnya jangan ditahan. Ajron hasaron nun, berhenti dalam nun mati. Ron, sempurnakan aja. Hasana, ajron hasana. Ulang lagi. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Kepanjangan sayang. Terus di roll di sini jangan ditahan lama. Wa yubashshirul mu'mini ya Allah suaraku. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasana. Suaraku udah
sudah apa ya? Repek-repek kata nenek sih, suaranya udah repek kayak gini. Tegak, sod, ha, ini satu ayunan, nanti ayun-ayun aja ya. Solihati ya maluna solihati solihati gitu, jangan kepanjangan, jangan jangan so coba jangan kepanjangan, solihati lagi. Nah, begitu. Jadi di ayun-ayun aja ya, jangan kepanjangan, jangan ditahan di situ. Terus ulang lagi. Sirol bukan rilu, sirul. Wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati. Terus di mu-nya sini jangan lari ke ain, jangan tertekan. Monyong, munyong, posisi mulut itu monyong ya. Karena itu bukan masuk ke ain, tapi cuma ditekan. Tekan di situ, diputus di situ karena hana hamzah. Hamzah berharokat sukun dinamakan ziddah. Ziddah tertekannya suara ya. Tekan suaranya, tadi putus suaranya. Wa yubasyirul mu. Nah, kan mu bersih kan, nggak ada suara kan, begitu. Jangan jangan gitu, jangan latih di tangan monyong sebentar, satu ketukan di situ. Nah kalau saktah di sini dua ketukan, umpamanya disambungin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san, seterusnya begitu. Ba'sang sadidang, seterusnya gitu. Di sini ditahan dua ketukan. Kalau mau disambung. Tapi jangan bernafas, ya. Enggak boleh bernafas. Jadi walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyirul mu'minin. Jadi di sini di saktah ini tidak boleh bernafas, berhenti dua ketukan, tapi tidak boleh bernafas. Sedangkan kalau di mu di sini berhenti satu ketukan. Nah, bedanya yang ini dua ketukan, yang ini satu ketukan, ya. Di sini juga persis kayak ini, ayo wajah, gitu. Ayo wajah, qayyiman. Contoh, ayo wajah, qayyiman, gitu. Nah, saya contohin begin angka. Ayo wajah 1 2 qayyiman, gitu. Ya. Tapi kalau ini, kalau milladunhu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Jadi mu cuman seret angka 1 doang. Mu'mininal, ya. Kalau yang di atas ayo wajah qayyimal. Nah, beda enggak? Nah, jadi yang sakta dua ketukan, yang ziddah itu satu ketukan aja, diputus sebentar satu ketukan. Karena ini masuk ke ayat-ayat goribah, sakta ayat-ayat goribah. Kenapa saya Umi bandingkan? Biar kalian paham. Jangan putus sebentar di situ. Bersih. Ya. Mu'mininalladzi. Jadi bersih, tidak ada tercecer suara sedikit pun. Jadi langsung diam. Mu'mininalladzi. Gitu. Coba. Dari wayubasnya Allah. Wayubashirul mu'minina allazina ya'mal
dari situ aja. Alladzi alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ayo Mbak, itu ada Mbak Eka nggak di dalam? Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Jangan berhenti di ladun. Ladun, min ladun, karena ini susah ya. Waqaf isaroh itu gak gampang-gampang susah, ya. Jadi jangan berhenti di yang susah-susah. Berhenti di sini coba Mbak Atun. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, kebanyakan ladunahu. Kelihatannya dengarnya benar ya. Ladunahu. Jangan dilepas dulu lidah kita. Ladun huwa yubash. Sama ladunahu itu berbeda. Jangan cepat-cepat. Karena nun sifatnya tawasud. Jadi sempurnakan. Lam, nun, ain, mim, ro. Ini jangan cepet-cepet. Ya. Kalau in dimatikan jangan cepet-cepet, disempurnakan dulu. Di sini ada nun, ya ini nun. Ya. Ladun huwa yubashshirul mu'minin. Umpamanya rol, lam masuk ke tawasudnya itu ini. Ya enggak? Setiap huruf 5 ini disempurnakan, tidak mengalir dan tidak tertekan. Kalau yang tertekan itu hurufnya ajid kotin bakat. Hamzah, yaitu ini ya. Jim, ba, ajid, dal, qaf, kaf, dan ta. Dia bila bertasjid, dia akan tertekan. Terputus suaranya. Ij, a, ij, ib. Jangan dipantul ya, jangan belum dikolkolahkan. A, ij, ib, id, ik, ik, it. Ya enggak? Ini tertekan, semuanya tertekan. Tertekan berarti terputus suaranya. Tapi kalau nun, Terakhir apa? Yang terakhir. ta, huruf ta. Oh, tak. Ini namanya sifatnya ziddah. Ya, ini namanya ziddah. Tertekan. Dia akan tertekan bila mana disukunkan dan ditasjidkan. Kenapa? Ya memang sifatnya gitu. Tapi ini mempunyai hukum kedua. Yang tidak mempunyai hukum kedua cuma hamzah ini. Makanya kalau ada hamzah, ba, begitu, bukan ba, ba, kan nggak boleh. Hamzah mati terusnya mati. Kalau dimatikan nggak ada hukum lainnya selain zidah, yaitu tertekan. Ba, liyunziru ba, wa yubashshirul mu. Nah, gitu kan, tertekan, satu ketukan. Tapi kalau yang jim, ba, dal, qaf ini masuk ke kolah. 1 2 3 ajid kotim bakat. Nah, ini masuk ke apa? Ajid kotim bakat. Tok, kurang 1 tok, berarti 5 hurufnya ya. 8 kok. Ajid kotim bakat a, hamzah, jim, ba, dal, qaf, to, kaf dan ta. Hurufnya 8 ya, huruf sidah hurufnya 8. Ini akan tertekan. Nah, dibagi 2, tertekannya dibagi 2. Nah, kalau yang ini dibagi 3. Kalau yang hamzah yang biasa nongkrong kemana-mana ke huruf 28, kadang nongkrong di mim, di alif, kadang di ba, kadang di sin, itu kan hamzah ya. Dia bila mana disukunkan dia akan tertekan. Seperti saktah, cuman 1 ketukan. Kalau saktah 2 ketukan. Tapi kalau ini yang 5 ya,
Yang 5 ini bila ditahan dia akan menjadi, kalau dimatikan, bukan disukun ya, bukan di tasjid ya. Kalau di tasjid dia akan tertekan. Aja, abba, adda, akka, akko, akto. Ini bila di tasjid ya, tidak mempunyai sifat bacaan lainnya. Cuman di tasjid dia udah tertekan. Aja, abba, adda, akko, akko. Nah, tebal-tebal dua. Tapi kalau disukunkan, dia akan mempunyai dua hukum bacaan, yaitu aj, ab, ad, akko, akko. Nah, ini menjadi kolah bila disukunkan. Tapi kalau ditahjidkan, dia akan mati seperti hamzah. Aj, ab, ad, ak. Itu ya, umpamanya. Nah, terus yang ketiga ini, yang bagian ketiga, huruf yang tertekan, bagian yang ketiga adalah kaf sama ta. Makanya orang kalau belum tahu tajwid, dia akan bingung membaca kaf sama ta. Ya enggak? Kebanyakan cuman at gitu ya. Biasanya begitu. Minas solihat gitu kan. Pokoknya tertekan ya, tertekan. Tapi di sini dia mempunyai huruf kedua, mempunyai hukum kedua. Setelah zida tertekan, dia akan mengalirkan nafas. Gitu. Kalau yang jim, badal, qaf, to ini mempunyai, selain zida dia mempunyai bacaan kolah. Kalau yang ta yang tertekan ini akan mempunyai bacaan hamas. Yang kaf dan ta sama-sama hurufnya zida dibagi menjadi 3. Ingat-ingat ya. Huruf zida yang tertekan dalam Al-Quran itu hurufnya ada 8 dibagi 3. Yang hamzah dia kalau disukunkan diapakan, dia akan tertekan. Tapi kalau yang 5 ajid qadim bakat, kalau udah ditekan dia akan mempunyai tambahan hukum, yaitu kolah kan terpantul. Yang ketiga adalah kaf dan ta. Dia kalau ditahjidkan dia akan rob tertekan enggak? Robbi tertekan kan? Robbi tertekan. Tapi dia kalau dimatikan dimatikan, ini alif ya, dia akan menjadi kolah, menjadi ya enggak? Jadi ba ini mempunyai hukum yang tertekan bila ditahjidkan, mantul bila disukunkan. Walaupun disukunkan mantul, dia pasti ditekan dulu baru mantul, ya enggak? Ditekan dulu kan? Nah, karena cuma ditumpangi sifat huruf bacaan tambahan, yaitu kolkola. Jadi dipantulkan. Kalau yang ditajwid dia akan tertekan seperti aslinya zidah. Karena zidah akan tertekan bila mana ditasjidkan atau disukunkan. Gitu ya. Tuh ngelantur kemana-mana kan. Nah, gitu. Yang tawasud yang 5 tadi ro sama apapun saya mau nulis. Lam, nun, ain, mim, sama ro. Nah, jadi huruf ini kalau kalian baca, kalau dia dimatikan, kalian nggak boleh tergesa-gesa. Milladun huwa yubashirol rol dun disempurnakan. Tidak mengalir. Kalau mengalir kan ladun menjadi huna. Ya kan? Kalau tertekan kayak tadi Mbak Atun, ladunhu. Nah, akhirnya mantul. Ladunhu. Nah, kalau didudukin ladunhu wa yubashirul mu'minin. Enak nggak? Enak kan kalau yang disempurnakan? Yeah. Karena dia itu mempunyai hukumnya. Nah, cara membaca Al-Quran ya teman-teman semuanya, biar yang bagus, yang enak didengar, walaupun suaranya jelek, kalau bacaannya bagus pasti enak didengarnya. Kenapa? Syaratnya bagaimana supaya bacanya benar, tartil dan fasih? Dia akan mencakup semua hukum-hukum di dalam Al-Quran.
di dalam huruf hijaiyah. Huruf lam mempunyai sifat apa saja, makhrajnya di mana. Kita padukan jadi satu, kita akan membuat bacaan yang bagus. Huruf nun sifatnya apa saja, makhrajnya di mana saja, dia akan mempunyai hukum apa saja. Kalau kita masukkan ke huruf nun tersebut, kasihkan hak-haknya huruf-huruf tersebut, hijaiyah dari hamzah sampai ke ya, dia akan membuat bacaan yang bagus. Ain pun begitu. Nah, kebanyakan orang yang nggak enak di ain karena dia belum mengasihkan hak-haknya. Contohnya tawasud, kadang-kadang belum masuk ke tempatnya. Makhrajnya di mana? Harus makhraj, sifat dan hukumnya. Makhraj dan sifat nomor 1 ya. Hukumnya nanti dulu. Yang membaguskan paling bagus adalah sifat dan makhrajnya dulu. Diakalin sifat dan makhrajnya. Maksudnya apa? Sifat itu sifat kayak manusia. Makhraj itu tempat. Kayak Mbak Sriaton apa Mbak Noni. Orang mana ya Mbak Noni? Itu Mbak Noni siapa? Mbak Noni umpamanya si Nun. Mbak Sriani umpamanya si Ain. Nah, Mbak Noni atau si Anun ini mempunyai rumah di mana? Gitu kan? Di Jawa Timur apa di Jawa Barat? Nah, itu rumahnya di Jawa Barat apa Jawa Timur. Nah, Nun rumahnya di ujung lidah mengenai gusi atas, bagian gusi tapi bagian atas, kayak mau ke langit-langit bagian depan situ. Nah, di situ. Tapi kalau Mbak Nunik rumahnya di Bandung, di ujung lidah itu, dicarinya di makhraj di rumahnya Mbak Atun, bisa ketemu nggak? Ya nggak bisa ketemu. Begitupun sebaliknya, Mbak Atun nyarinya di rumahnya di daerahnya Mbak Nonik, padahal mah nggak bertetanggaan, nggak apa. Tetangga aja nggak boleh masuk ke rumahnya Mbak Nonik, mau ke rumahnya Mbak Sri itu masuknya ke Mbak Nonik, padahal mas beda jejer rumahnya. Mbak salah, ini bukan rumahnya beliau, ini rumahnya sebelah itu yang ini, kan begitu. Begitupun makhrajul huruf begitu. Nah, setelah tahu rumahnya tahu ya, pengucapan makhrajul huruf, tempat keluar rumahnya. Kalau orang-orang itu rumahnya, kalau huruf hijaiyah adalah makhrajul huruf, tempat keluar. Nah, setelah itu dia mempunyai sifat-sifat. Mbak Nonik sama Mbak Sriatun sifatnya mesti berbeda. Ya, satu rumah aja, dal, ta, to. Itu satu rumah, ya. Dal, ta, to ini mempunyai satu rumah, tempatnya satu rumah. Itu ujung pangkal apa ya namanya, punggung ujung lidah mengenai gusi bagian atas. Ya. Tapi dia mempunyai sifat berbeda. Nah, sifatnya berbeda. Dal mempunyai sifat ini, dal mempunyai tertekan. Ini semuanya tertekan ya. Satu kampung, satu rumah tertekan. Tapi dal kalau ditekan menjadi apa? Nah, menjadi kol-kolah. Kalau ditekan menjadi apa? Kalau dimatikan ditekan menjadi hames. Kalau ditekan menjadi kol-kolah. Tapi di sifatnya berbeda. Sifatnya apa? Kalau dal ini tipis, kalau to ini tebal. Nah, kita harus bisa begitu ya teman-teman, biar kita fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi trik-triknya itu begitu. Jadi kita mengenali sifatnya dan makhrajnya ya. Setelah udah tahu makhrajnya, huruf lam sifatnya apa sih ya? Lam itu tawasud, bila mana dimatikan itu jangan terburu-buru. Nun juga begitu. Jadi jangan terburu-buru. Selanjutnya begitu. Tapi ya namanya orang belajar kan pelan-pelan. Ini Umi kasih perumpamaan. Maksud nggak? Bisa dipahami nggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi membaca Al-Quran itu begitu. Nggak cuma asal baca. Enggak. Gitu ya. Jadi dikenalin satu persatunya. Gitu. Satu huruf ini mempunyai sifat apa? Makhrajnya di mana? Ini gini. Gitu. Pelan-pelan nanti insya Allah kita bisa paham. Kalau kita udah sering mendekati Al-Quran, kalau umpamanya saya berteman sama Mbak Ega nih, saya bersama Mbak Ega itu jauh rumahnya, tapi kita udah sering berteman, dekat, kita akrab, kita paham dan gampang, nggak akan tertukar gitu loh. Oh iya, rumahnya Mbak Ega tuh di situ, dia mempunyai anak berapa, dia paham. Begitupun kalau kita sudah mendekati dalam Al-Quran, cinta sama Al-Quran pun begitu. Oh, saya paham. Walaupun tadinya pertama kenal malu-malu, kaku, ya enggak? Kalau kita jumpa pertemanan, baru bertemu, malu lah, kaku rasanya mau ngomong apa sih ya, orang nggak kenal kan begitu. Begitupun dengan Al-Quran. Kalau pertama
pertemuan pertama, ibaratnya belajar pertama pasti kaku, nggak tahu apa-apa, bingung, nggak tahu dia di mana rumahnya, di mana itu sifatnya kayak apa nggak tahu kan. Nah setelah kita deket, sama lama-lama akrab banget, malah ada rasa kasih sayang, rasanya deket ya, pertemanan. Kok kangen ya kalau nggak ketemu sama si A, kok kangen ya rasanya ya kalau nggak ngobrol sama beliau, kok rasanya kangen. Itu seperti itu. Jadi intinya Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah dan yang tercantum dalam Al-Quran itu seperti kehidupan manusia, teman-teman. Ya, ada sifat, ada rumah, ada kasih sayang di situ. Kalau kok kita udah mengasih sayang sama Al-Quran, kita rasanya maunya baca aja, kangen aja, nggak ngaji satu hari, aduh kayak apa, gelisah gitu. Jadi penenang juga ya. Al-Quran minas sifa, jadi pengobat juga, pengobat hati. Nah, begitu, ibaratnya begitu. Ya maaf Umi kalau ngajar begini sambil ngoceh-ngoceh, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diambil ikhtibarnya, manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca lagi, disempurnakan. Huruf nun adalah ada sifat tawasudnya. Ayo Mbak, siapa? Pak Tun. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa Jangan ditahan. yubashshiral mu'minin. Jangan ditahan, Mbak. Jangan miladun, jangan, disempurnakan aja. Didudukan. Enggak apa-apa. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral Jangan kelamaan. Jangan miladunhu, jangan sampai ada berenggeng di situ. Jangan sampai mendengung. Jangan. Ladunhu. Coba ingat-ingat, dengerin. Ladunhu, tunhu. Lagi. Ladunhu. Lah, lagi. Ladunhu. Nah, begitu. Ladunhu. Coba. Ladunhu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, begitu. Nggak apa-apa masih kaku karena mungkin baru pengenalan huruf tawasud ya. Nggak apa-apa, biasanya tergesa-gesa, nggak apa-apa. Terus wayubash wayubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna wayubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasana. Ajron hasana, dan ajron hasana, jangan disakta. Ajron hasana, ron has, jadi nafasnya masih ada. Terus dia di sini kurang sedikit masuk sedikit. Jangan ya malu, jangan gitu. Ya ditekan, didudukin. Ini kan juga tadi bilangin tawasud kan? Ya enggak? Ya. Ah, gitu. Nah, Kak. Ya maluna sholihati anna lahum ajron hasana. Ron? Ajron hasana. Jangan keburu-buru. Ini ron sama dengan ada nunnya enggak? Ada nunnya enggak? Ada. Nah, berarti maksudnya ketau? Maksudnya kemana? Hasana. Maksudnya ketawasud, maksudnya. Jangan ajron hasana, nggak boleh. Ajron hasana. Ron, tanwin fatah sama tanwin, kan makanya disamakan.
Kalian berpikir nggak kenapa bacaan Quran ada hukum mati, nun mati, dan tanwin dijadikan satu? Karena sesungguhnya tanwin itu adalah nun mati. Tanwin fathah, tanwin kasro, tanwin doma sebenarnya sesungguhnya adalah makhrajnya di nun, di n, sedangkan makhraj ini dimatikan menjadi n. Nun, n, an, in, un, ban, bin, bun, gitu kan? Jadi Umi, tadi di pemikiran saya tuh ke idhar, tanwin ya ada di depannya h, jadi saya tadi bingung. idhar Hasana gitu atau ada alifnya itu bingung tadinya di situ. bukan, ini idhar, bener. Idhar karena bertemu dengan huruf h, bukan huruf alifnya. Jangan alifnya bentuk aha. Karena ini bacaan idhar, bacaan hukum nun mati dan tanwin. Bila berharokat fathah dihentikan menjadi mad iwad. Pasti di depannya ada hamzahnya. Nah, makanya kecuali hamzah tersebut, kecuali hamzah. Nah, di surat An-Nisa, di surat Al-Waqiah kan kayak gini. Ada hamzah kayak gini ya. Ini juga dibaca kalau di akhirnya dibaca a. Dibaca mad iwad. Karena nggak ada hamzahnya di sini, nggak ada. Karena sebenarnya ini kan hamzah menjadi mad sebenarnya mad badal ya. Tapi mad badal, sebenarnya mad badal. Makanya nggak ada hamzahnya. Jadi di sini pasti ada alifnya. Ini alif ini kalau ajron hasana, ajro. Ya. Ajro, kemudian dihentikan menjadi mad iwad, karena mad iwad sesungguhnya madnya nggak asli, dia akan menjadi bacaan hukum 5 bacaan, yaitu idhar, idhom bihuna, idhom bilahuna, ikhwa, dan iklab. Ini namanya tanwin fathah, tanwin kasro, tanwin doma ya. Biasanya yang berfungsi untuk menjadi mad adalah yang tanwin fathah. Kalau tanwin kasro tidak berfungsi, tanwin doma tidak berfungsi. Jadi mad iwad sebenarnya bukan mad. Dia kadang-kadang bisa menjadi 5 bagian ini, 5 ini ya. Yang ini idhom, idhar, hukum nun mati, dan tanwin. Dan kalau dibaca idhar, berarti dia dibaca nun mat. Dan nun mati mempunyai sifat tawas. So, jadi disempurnakan, jangan ajron hasana, jangan gitu. Agak panjang pun, Nggak panjang, cuman seperti ajron hasana. Seperti miladun. Ini kan idhar juga kan? Ladun ajron hasana. Nah, ajron hasana, begitu. Coba lagi. Ajron hasana. Ladun ajron hasana. Nah, begitu. Coba lagi. Coba disimak Mbak Ega, tolong semakin ya. Saya mau tenggorokan saya. Ya, minum dulu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Tadi. Syadidan ya kalau qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu kok ini ladunhu dari syadidan boleh ya Mbak Mitra? Syadidan kali syadidan utuk kali Mbak Eka.
Sadidam. Iya, sadidam. Udah kan bikin sadidang. Bukan dang, bukan apa itu. Iya, bacanya kan sadidam. Ya. Gitu. Ya, Iya, Mbak. sadidam.